Jadi saya memulai bisnis itu 300.000 dulu Pak di rumah asrama. Pernah saya mau ngutang tuh sama suami ke bank ya. Tapi ternyata memang ditolak mentah-mentah. Karyawan berkomplotan mengambil barang. Kerugiannya tuh lebih lah sekitar 50 juta. Bank saya dihack, saya kehilangan uang waktu itu 107 juta. 8 minggu koma anak saya. Saya ikhlas Pak. Saya bilang sama suami, sayang udahlah biarin aja. 1 tahun saya jualan, alhamdulillah saya bisa ngomset 4 digit. Lah, ya. 4 digit 1M pertama saya Pak. Kehidupan yang tidak pernah ada dalam bayang-bayang saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusyah Bendi ketemu lagi. Kita perlahan-lahan berbicara pasti akan sampai. Produk Dimensia dari sudut kota Payakumbuh. Perempuan dalam dunia usaha menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Berbagai tantangan, baik itu sosok seorang perempuan yang mengayomi keluarganya, anaknya, walaupun di segi berhadapan dengan salah satu perbankan pun pasti juga akan ada hambatan. Dan juga pasti akan ada hambatan di bidang-bidang formal yang lainnya. Karena beban perempuan itu kadang-kadang dilihat hanya untuk rumah tangga. Sementara wanita sekarang penuh dengan emansipasi untuk kemajuan, untuk melahirkan seorang perempuan-perempuan yang leadership menjadi pemimpin. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang Ibu Enggra Falafe, seorang pengusaha wanita asal Batu Sangkar ya Bu? Iya betul sekali Pak. Oke, selamat siang ya Bu ya, hadir di Kusyah Bendi, podcast Kusyah Bendi. Mungkin ini pertama kali Ibu hadir di sini ya. Betul sekali Pak. Nanti ke depannya saya akan undang-undang Ibu ini loh gitu. Karena jarang loh perempuan-perempuan yang bergeluti dengan bidang usaha lah. Yang itu jarang kita. Apalagi Ibu saya baca dapat dari bocoran dari tim-tim kreatif sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik Ibu, pada hari ini sesi ini kita akan bercerita berbagai macam tentang lika-liku Ibu sebagai seorang perempuan. Tapi ngomong-ngomong dulu, Ibu dulu seorang guru ya? Iya Pak, I was an English teacher. Oh. Sempat menjadi pebisnis gimana itu jalannya? Sempat menjadi pebisnis itu ketika saya menikah. Nah, ketika saya menikah Pak, memang dihadapkan dengan 2 pilihan. Ibarat lagu itu ya, antara nyaman dan cinta, sungguh ku dilema, harus memilah hati untuk siapa. Waduh, suara luar biasa juga ya. Iya. Nah, antara namanya kita perempuan, antara suami dengan bekerja, tentu dua pilihan yang berbeda Pak. Iya. Nah, dunia pandangan saya sebagai perempuan, ya, dunia terlalu kejam untuk kita sebagai ibu rumah tangga jika tidak bekerja Pak. Kenapa itu? Iya. Susah sekali ya kalau dibilang. Itu dalam loh itu makanya. Dalam banget Pak. Kenapa saya bicara begitu Pak? Kita bisa melihat dari belajar dari alam takambang jadi guru ya. Banyak orang ya di luar sana, masalah ekonomi adalah masalah utama dalam keluarga. Jadi saya memang tidak ingin masalah ekonomi itu menjadi pemicu retaknya dalam rumah tangga Pak. Nah gitu. Kan si suami udah berpenghasilan. Si suami udah berpenghasilan. Nah sebenarnya gini prinsip kita sebagai perempuan Pak. Kalau untuk suami, mungkin kalau saya sendiri mungkin suami bisa memenuhi gitu. Tapi saya juga punya cita-cita untuk keluarga saya, keluarga suami juga, dan untuk orang banyak gitu. Jadi prinsip saya sedikit uang mungkin bisa bahagia, tapi kalau banyak uang bisa membahagiakan banyak orang gitu. Oh iya, luar biasa ya. Iya. Suaminya Ibu
Angkatan Darat. Iya, betul sekali, Pak. Oh. Gitu. Jadi sekarang di mana bertugas? Di Batu Sangkar, Pak. Oh, Di Kodim Batu Sangkar. Ibu ya, banyak yang ingin berbisnis, Iya. tapi terkadang mundur Iya. saat melihat tantangannya. Iya, Ya betul. kan, banyak tantangan, banyak lika-likunya. Ibu mulai dengan kondisi yang tidak biasa sebagai istri prajurit yang sering ditinggal tugas, gitu ya Iya, kan? betul. Bagaimana ibu membagi fokus antara mengurus anak sendiri, keluarga, membangun fondasi bisnis ibu tadi itu? Secara fisik kan melelahkan itu loh, Bu. Oh iya, betul sekali, Pak. Dan memang ketika kita membangun bisnis, support pertama yang harus kita dapatkan itu adalah support dari suami, gitu. Karena impossible sekali bisnis itu akan besar without support from my husband gitu. Tanpa dukungan dari suami itu akan sangat-sangat susah untuk berkembang, Pak, gitu. Jangankan untuk mengurus anak ya, kita sudah kerepotan dari pagi sampai malam hari gitu ya, mengurus anak tanpa dukungan dari suami ya, tentu susah untuk dijalankan begitu. Jadi saya memulai bisnis itu 300.000 dulu, Pak, di rumah asrama gitu. Nah, 300.000. 300.000, Pak. Pernah saya mau ngutang tuh sama suami ke bank ya waktu itu. Tapi ternyata memang ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena jualan online. Tidak meyakinkan. Yang kedua, karena memang kita tinggalnya di asrama. Jualan apa di asrama begitu jualan ya? apa di asrama ya kan? Asrama itu aja ya kan? Iya, jadi sangat tidak meyakinkan gitu. Jadi waktu itu saya coba jualan online 300.000 di rumah asrama, itu jualan kolam renang, Pak. Gitu. Oh, yang tempat mandi anak-anak Iya, itu ya tempat kan? mandi anak-anak ya. Saya jualan kolam renang. Saya promosikan di media sosial. Nah, nanti suami yang bantu kadang antar paketan ya. Nah, di sela-sela setelah beliau pulang bertugas. Nah, awalnya kita cuma berdua, Pak, sama suami. Lama kelamaan alhamdulillah bisnis terus berkembang. Alhamdulillah sekarang dengan 35 orang lah karyawannya. Wah, luar biasa ya. Terus waktu banyak tersita dong? Waktu banyak tersita, kalau prinsip saya, Pak, nah endingnya berbisnis itu ini, bisnis mulus, keluarga terurus. Oh, jadi masih bisa memberikan tembang-tembang suara yang suara bagus tadi itu untuk suami ya kan? Iya, betul sekali, Pak. Bagi saya tetap keluarga is number one. Keluarga nomor satu. Sesibuk-sibuk apapun berbisnis, tetap ya, anak itu bukan butuh money-nya saja, bukan butuh uangnya saja, tapi butuh kita sebagai orang tuanya, butuh waktu kita sebagai orang tuanya. Jadi saya membagi tugas itu, saya mendelegasikan kepada tim saya, Pak. Nah begitu, saya punya 6 orang admin. Nah masing-masing itu berbeda gitu. Admin itu bagian perekapan barang, bongkar barang lain lagi, promosi lain lagi gitu. Jadi ibu sendiri membangun sistem itu dengan polarisasi betul, ibu gitu. Saya bikinkan job list masing-masing karyawan itu, Pak. Jadi mereka udah bekerja sesuai job listnya. Misalnya admin itu setiap pagi pekerjaannya apa? Kamu posting ke sini, posting ke sini, posting ke sini. Kamu jawab ini, jawab ini, jawab ini. Nah begitu. Jadi saya lebih banyak waktu untuk keluarga. Tadi saya lebih ke marketing, Pak. Iya. Begitu. Jadi kan begini loh, ibu ya kan, ibu mau buka usaha ya kan, itu kan nggak gampang ya kan. Iya betul. Penuh lika-liku, kerja keras gitu. Iya. Pernah nggak merasakan hal itu yang sangat menyakitkan? Rasanya berdarah kata orang perjuangan sekarang kan. Hampir membuat ibu menyerah, ada nggak kira-kira? Hampir menyerah, kalau namanya bisnis memang ada ya Pak, sampai jatuh, sejatuh-jatuhnya itu ada gitu ya. Tapi tetap prinsip saya tidak ada kata menyerah gitu. Setiap pekerjaan pasti dengan risikonya masing-masing gitu. Ketika saya sudah memilih sesuatu, saya akan menekuni, saya akan konsisten untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan awal saya. Ingin menyerah itu? Ingin menyerah. Atau barang kita dilarikan orang, atau orang nggak bayar, atau bagaimana, atau modal kita itu perputarannya nggak bagus, gimana? Banyak sekali, Pak, banyak sekali. Terakhir itu ya
karyawan berkomplotan mengambil barang ya. Itu kerugiannya tuh lebih lah sekitar 50 juta ya, berempat orang itu. Nah, karyawan yang bermain mencuri barang gitu. Mereka alasannya nggak usah bayar di kasir karena di kasir antri, lebih baik kita bayar di luar. Nah, saya juga dapat harga diskon kalau belanja langsung ke saya. Itu kan ibu udah maju. Iya, Kalau udah lagi merintis tuh kan ada tuh merasa kita mundur karena baru-baru nggak mampu nih atau gimana permodalan. Betul. Untuk permodalan yang pertama dulu Pak. Permodalan saya memang basically saya dengan suami itu memang sama-sama dari keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi memang kalau untuk merintis bisnis, nah seperti saya di awal saya ke bank gitu. Nah ternyata ditolak di bank. Akhirnya kita dengan modal seadanya. Bahkan awal-awalnya untuk beli HP untuk jualan aja gitu. Nunggu suami gajian dulu Pak. Nah nunggu suami gajian yang tolonglah aku mau jualan. Nah awalnya suami saya juga nggak yakin saya gitu memancing Pak. ibu itu supaya orang jangan melihat hari ini gitu loh. Jangan lihat hari ini, lihat sebuah perjuangan. Karena kita memberikan gambaran itu kepada masyarakat, kepada kaum muda. Ada kaum muda sekarang ibu tahu nggak kalau berbicara itu duit adalah segala-galanya. Nah, kan itu anak-anak muda sekarang. Yang kedua itu serba instan. Kalau bisa besok itu datang yang besar. Jadi perjuangan ibu yang berat itu yang kita berikan supaya jangan memandang hidup itu tidak ada proses. Kita berproses dalam sebuah hidup. Kan gitu ya ibu ya, berproses kita. Sampai ibu turun bangun, sampai ya susah lah artinya perjuangan itu ya kan. Iya betul sekali. Jadi yang membuat ibu termotivasi itu untuk berusaha online itu apa gitu? Apakah pada saat itu sibuk-sibuk online orang? Oh belum Pak, belum sibuk online gitu. Nah saya melihat peluang itu ketika saya tinggal di asrama ya. Yang notabene ibu-ibu asrama itu susah sekali keluar untuk jalan-jalan ya. Untuk bawa anak jalan-jalan tuh susah sekali karena memang suami kita sibuk bertugas, sibuk dinas. Nah saya juga punya anak bayi. Nah, saya juga punya anak bayi yang saya tinggal terus bekerja. Jadi anak merengek itu aduh rasanya gimana gitu ya. Nah, timbullah ide saya bagaimana kalau saya jualan kolam renang. Nah, ibu-ibu di asrama punya banyak anak. Nah, jadi awal-awal saya bikin kredit sama arisan, Pak, untuk ibu-ibu di asrama. Gitu. Saya bikin kredit, saya bikin arisan, saya posting di media sosial. Waktu itu cuma Facebook. Waktu itu cuma Facebook. Jadi saya jualan di Facebook, saya jualan di grup jual beli. Nah, saya berusaha meyakinkan orang satu persatu begitu. Jadi waktu itu tuh satu kadang ada yang beli, kadang ada yang tidak. Nah, itu yang di awal-awal yang saya rasakan, Pak, gitu. Ada yang beli, ada yang tidak. Ada dua teori untuk ibu sukses itu. Pertama tentu konsumen nih, ya kan? Bagaimana cara ibu merayu konsumen itu dulu? Untuk pertama-pertamanya kan di komplek aja nih, ya kan? Ibu tentu harus memahami dulu ini barang berkualitas, ini harganya murah. Sementara basic ibu guru loh. Iya betul. Nah, gimana cara ibu dulu itu? Nah, saya jualannya kalau ada yang beli, saya posting lagi di media sosial, Pak. Nah gitu, saya posting di media sosial. Saya ngiklan itu pakai copywriting. Nah teknik ngiklan yang tidak kelihatan ngiklannya. Nah gitu. Kalau orang kan jualan kan barang baru ya, baru ini ready, baru masuk barang kita. Saya jualinnya dengan copywriting. Nah misalnya dia jualan kolam renang. Sejak anak punya kolam renang ini, kita lebih banyak nggak usah repot-repot keluar jauh dari bahaya korporat, irit lagi. Nah gitu. Yang mahal tuh kan konsep-konsep itu loh Bu. Iya kan mahal. Iya betul itu. Sekali. Ide dan gagasan tuh yang mahal gitu loh. Ide dan gagasan. Jadi orang kembali ke kata saya tadi, jangan lihat hari ini. Kalau hari ini ibu udah gedongan gitu loh. Ya kan? Iya betul. Kalau sekali. Supplier gimana ibu meyakinkan? Ini perempuan susah juga kadang-kadang kan. Supplier. Nah banyak orang yang bertanya, Uni gimana sih Uni dapat nemu supplier yang besar-besar begitu? Nah, salah satu ilmunya jual diri dulu gitu Pak. Jual diri itu artinya yang positif ya. Yang positif ya. Kemampuan kita. Tunjukkan kemampuan diri kita gitu. Nah
upgrade diri dulu, tunjukkan ke orang-orang kalau memang penjualan kita bagus. Nah, supplier akan menemukan kita sendiri, Pak. Nah, gitu akan mencari, Uni Iya, bantu iya. jualin barang saya dong, Uni. Bahkan saya pernah dikirimin 1 puso sama orang yang minta dijualin produknya. Saya nggak kenal orangnya, Pak, gitu. Masya Allah. Iya, disuruh jualin, Iya. Mbak, saya nggak biasa, saya nggak ngutang, Mbak, saya nggak biasa ngutang, Mbak, gitu. Mbak, tolong Mbak jualin barangnya ya, saya kirim ya ini ya, tolong bantu jualin produknya gitu. Nah, itu ketika kita upgrade diri gitu. Nah, Iya, kita iya. tunjukkan kemampuan kita dalam berjual beli, orang akan datang dengan sendirinya begitu. Tapi kembali kepada masa lalu Ibu dulu ya Iya. kan. Seorang guru nih, Iya. ya kan. Kan melepas status itu guru tuh yang terhormat, dihormati orang gitu Iya. loh. Ibu bisa mengabdi, memberikan pembelajaran ke anak-anak gitu loh Iya. kan. Sekarang Ibu bergelut di gudang, bergelut dengan penjualan Ibu yang Iya. berdebu ya kan. Betul. Tentu keputusan itu tidak mudah ya kan. Betul sekali, Pak. Nggak mudah ya Nggak kan. mudah. Terus pada saat transisi Ibu itu, ya kan, apa yang terpikir bagi Ibu itu? Nah, itu yang bikin yang susahnya itu loh, Pak, ya. Melepas status dari Guru loh pengajar ini. ya Iya, gitu ya. pengajar. Memang cita-cita saya adalah menjadi pengajar sesuai dengan jurusan yang saya ambil dulunya. Nah, gitu. Iya. Orang tua juga mengkuliahkan agar saya menggapai Ya, itu bisa heran dong si orang tua ya kan. Ini capek-capek loh saya kuliahin. Nah, gitu. Sekolah dulu saya juga juara 1, Pak. Memang udah pintar dari dulu ya. Terus lulusan terbaik juga saya bahasa Inggris gitu. Jadi memang cita-cita saya memang jadi wanita karir, Pak. Nah, pakai seragam bagus, memang itu cita-citanya. Tapi kembali lagi karena memang dihadapkan dengan suami yang aparat ya, saya harus mengalah gitu, Pak. Nah, kalau suami saya tipikal orangnya yang supportly banget gitu. Dia tahu kemampuan saya, ya udah lanjutkan, nggak apa-apa gitu. Kalau kamu memang, tapi terserah, kembali lagi ke diri kamu masing-masing, nah gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya udah lebih baik saya ikut suami, saya cari pekerjaan lain di sana. Gitu. Saya cari pekerjaan, uang mungkin bisa saya dapatkan di sana, dan memang di Bangkinang saya masih mengajar, Pak. Terakhir saya masih mengajar. pindah ke Bangkinang tuh masih ngajar. Karena memang keinginan memang untuk mengajar gitu. Terakhir memang mengajar. Cuman rasa kasihan berhenti ini ketika saya sudah punya bayi gitu. Jadi cita-cita saya berubah ketika Si bayi I have a lahir. children. Ketika Si mama, si papa gimana tanggapannya? Kalau marah-marah dong. Orang tua laki-laki udah nggak ada lagi, Pak, iya, gitu. Yang perempuan? Yang perempuan ya kembali lagi ke sayanya gitu. Kalau orang tua perempuan mendukung juga gitu. Mendukung ya terserah, kembali kepada pilihan kamu gitu. Karena memang saya juga tulang punggung keluarga, Pak. Saya punya adik-adik dan itu yang membuat saya termotivasi untuk jualan. Dan beruntungnya saya punya suami yang baik gitu. Nah, meskipun saat itu saya belum berpenghasilan suami saya selalu mengingatkan untuk memberikan orang tua saya uang gitu. Memberikan orang tua uang setiap bulannya, adik-adik saya juga gitu. Padahal Bapak tahu mungkin dari gaji TNI kalau untuk saya sama suami sama anak bisa. Cukup lah. Tapi beliau ya kan? selalu juga memikirkan keluarga saya, keluarga, orang tuanya juga gitu. Jadi di situ saya timbul, saya ingin sekali membantu suami saya gitu. Untuk membantu ekonomi lah, nah gitu, minimal untuk kebutuhan saya terpenuhi saat itu gitu, Pak, gitu. Iya. Tapi secara spiritual ini nih, di mana Ibu melihatnya itu ada rahasia Allah di situ? Itulah luar biasa sekali, Pak. Saya bahkan tidak pernah menyangka. Itu kan rahasia Allah itu ya. Betul sekali. Saya tidak pernah menyangka saya ada di titik seperti sekarang ini. Saya menjalankan bisnis 300.000 sampai sekarang sebesar ini tanpa hutang ke bank, tanpa cicilan, itu luar biasa sekali, Pak. Dalam kurun waktu yang singkat sekali begitu. 1 tahun saya jualan, alhamdulillah saya bisa ngomset
4 Ratusan digit, lah ya. 4 digit, 1 M pertama saya Pak, 1 tahun jualan online gitu. Saya Hmm. benar-benar berterima kasih banget gitu. Ya. Kehidupan yang tidak pernah ada dalam bayang-bayang saya sebelumnya gitu. Di mana rahasia Allah di situ? Itu saya tidak tahu. Karena ibu mungkin punya tanggung jawab. Iya, saya Ya, punya tanggung karena jawab. punya adik, punya keluarga, Iya. mikirin keluarga suami, Iya, ya kan, kita ingin mensejahterakan Iya, keluarga, betul ya kan. sekali. Itu mungkin rahasia Allah di Iya, situ, betul ya kan. sekali Pak. Dan ibu posisi mengajar nih ya. Kan posisi mengajar nih kan, tentu ada ilmu cara halus Iya. untuk menerapkan ke karyawan. Berapa kali karyawannya kan? Iya, Iya. iya, 35 orang lah Pak. Pasti enjoy ya kan, pasti bisa dimasuk alam pikir kita itu. Iya. Mungkin ibu akan gampang memasuki Iya. kepada karyawan. Iya, Betul, bisa. betul Pak, bisa. Iya, kalau seorang guru itu kan Iya. itu ilmu yang paling Iya. berarti gitu. Iya. Secara nggak langsung kita tahu loh psikologis nih anak-anak Iya, ini, karyawan betul. saya ini gimana gitu ya. Jadi pentingnya pendidikan gitu Iya. ya Pak. Pentingnya Iya. pendidikan, jangan sampai kita perempuan berpikir hanya sebatas kasur, dapur, dan sumur gitu ya. Kita butuh pendidikan untuk pola pikir. Pola pikir yang bagus ini akan melahirkan ide-ide. We know how to manage all people. Nah, kita tahu ilmunya bagaimana mengatur karyawan gitu ya. Termasuk ilmu jualan. Nah, ketika if we have a good speaking, nah, hebat pun berbahasa gitu, hebat pun apapun ya kan. gampang. Karena ilmunya jualan, rohnya jualan itu di situ Pak. Gitu. Iyalah. Dan Itu ya. sampai sekarang saya dari jualan, bahkan saya alhamdulillah merasa bangga sekali ya. Alhamdulillah nikmat Allah. Nah, saya terharu sekali. Saya dari yang dulunya guru bahasa Inggris, sekarang jadi guru bisnis. Iya. Dari Jauh guru. sebenarnya kan. Iya, betul. Tapi ilmu itu memperingankan ibu mengatur karyawan ini. Iya, Karena karyawan kan udah banyak nih kan. Iya, betul Secara sekali nggak Pak. langsung bisa ngatur karena kita seorang Iya, guru. Iya. Ibu melihat sekarang seorang wanita-wanita muda, kadang-kadang dia itu tidak ada ada sih kemauan dia, tapi dia takut menerima tantangan itu. Apa yang ibu berikan gambaran itu? Nah, takut melihat tantangan ya. Kalau prinsip saya Pak, kalau kita tidak mulai, kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu tantangannya. Nah, tantangan itu kita terima, nah baru kita menjadi hebat. Nah gitu, kalau kita nggak terima tantangan biasa-biasa aja ya, kita biasa-biasa aja. Tapi ketika kita menerima tantangan, dihajar lagi dengan tantangan, ujian, apa segala macam, nah dari situlah kita semakin hebat gitu. Nah di situ kita timbul pelajaran-pelajaran hidup ke depannya begitu. Ya, jadi seorang perempuan itu dengan melihat itu sebenarnya tantangan yang ada di depan mata kita harus kita jalani. Iya, harus kita kita hadapi untuk meraih sukses ya kan. Betul sekali. Besar kali kemauan ibu untuk sukses itu ya kan. Ya kan? Jadi kesuksesan wanita karir ini seringkali dibayangi stigma soal keluarga. Iya. Ya kan. Betul. Mari kita bicara tentang bagaimana ibu menyeimbangi keduanya ini. Ya kan? Nah, kalau penyeimbangan ini kan sekarang saya yakin pasti waktu-waktu tertentu pasti ibu harus beranjak ke tempat supplier. Iya, betul. Keluarga tinggal. Iya. Nah, seorang pemikir, seorang bisnis dan seorang ibu rumah tangga itu bagaimanapun jangan lupakan kodrat kan Iya, seorang wanita betul. gitu ya kan. Nah, Iya. ya kan? Bagaimana ibu melihat dan memposisikan itu gitu loh. Bagaimana saya melihatnya? Nah, kembali lagi Pak, kita memposisikan, mendelegasikan tugas kita. Nah, begitu. Saya tetap menjadi ibu rumah tangga, tetap dengan tanggungan saya setiap pagi ngurus anak apa segala macam, begitu. Apa tugas yang bisa saya delegasikan ke orang lain, saya berikan ke orang lain Pak. Nah, kalau untuk supplier, nah suami saya bagian belanja.
Oh ya, gitu. suami yang belanja Dioper. Pak, 4 puso seminggu, suami yang mikir. Nah, teknis-teknis apa suami yang mikir gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi ada kebun juga, itu suami. Nah, misal lebih ke suami, lagi bangun-bangun apa urusan itu suami. Jadi saya fokusnya cuma 2, anak sama marketing Pak. Gitu. Oh, gitu lagi ya kan, Nah, anak jadi sama. saya fokusnya mengembangkan barang-barang, ngejualin produk gitu. Iya, iya, Nah, iya. suami yang belanja, nanti bagian gudang ada tim gudang, udah selesai belanja, nanti bagian perekapan itu admin, tapi tetap dalam kontrol saya begitu. Ini admin lagi, ini marketing lagi ya Ya kan? saya lebih ke marketing Pak, ke konten, bikin-bikin konten. Iya, dulu guru apa jurusan dulu? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Ini marketing. Tapi Nah itu kita zaman sekarang bisa belajar Pak. Kita Iya. bisa belajar dari mana aja ya. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga, nggak ada lagi alasan, oh saya tidak bisa. Wah HP saya nggak HP bagus. Nah nggak ada alasan lagi. Kita bisa memulai start from zero. Nah dari modal minim pun bisa gitu. Mau HP-nya nggak harus kita punya HP yang bagus dulu gitu, dari HP biasa pun bisa gitu. Kita atur pencahayaannya apa segala macam. berinovasi lah ya kan. Berinovasi. Tapi yang paling penting itu adalah mentalitas loh Ibu. Betul sekali, mentalitas. Pak. Jadi mentalitas itu apapun itu, bahwa kita bisa. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul. Ya kan mentalitas itu yang harus dibangun. Tapi kan sosok suami yang seorang militer tadi ya kan. Iya, betul Pak. Kan kalau kita mengetahui militer ini disiplin, ya kan. Ya harus patriotisme dan bertanggung jawab. Sejauh mana Ibu melihat yang ada di tipikal suami tadi itu, yang Ibu kan mengeluarkan grosir ini, Iya Pak. ya kan, pengaruh disiplin militer itu? Iya, berpengaruh juga ke saya Pak. Yang mungkin biasanya ecek-ecekan apa segala macam gitu. kita biasalah. Orangnya santai apa segala macam. Nah, ketemu suami yang memang pasti disiplin nih. Oh, disiplin banget Pak mungkin. Iya kan? Disiplinnya lebih daripada saya. Misalnya kita janjian jam 7. Nah, saya kadang jam 7 tuh jam 7:15 atau kalau suami tuh udah siap jam 7. Kita masih sibuk lah, masih sibuk. ya kan? Nah, gini jam berapa nih? Nah, ini. Terus lagi masalah penataan barang apa segala macam. Beliau tuh lebih disiplin. Kalau saya mungkin pulang dari mana-mana ya udah tas taruh di sana, tas ini. Ah, kalau beliau kotak-kotak sesuatu tuh sudah jelas gitu, perhitungan. Dan satu hal dalam bisnis saya Pak, yang mungkin banyak orang mengira saya yang bagian manajemen keuangan. Gitu. Iyalah, karena rasanya duit Ibu banyak gitu kan, tuh pandangan orang pasti akan seperti itu ya kan. Gitu. Ya Padahal yang memanage keuangan itu adalah suami saya gitu Pak, yang mengatur setiap harinya ini nah gitu. Bukan suami tidak mau mengajak saya, tapi memang sayanya yang tidak terlalu ribet. Jadi, menurut saya Pak. Si suami ini penasihat strategi juga di balik layar. Strategi di balik layar Pak. Tanpa beliau itu nihil saya bisa seperti ini gitu. Jadi terbawa arus juga deh Ibu nih, gara-gara Ibu terbawa arus suami untuk berusaha ya kan. Kan beda-beda ini Ibu seorang guru, Bapak seorang militer suami, tapi terjun kepada dunia usaha gitu kan. Aneh juga kadang-kadang kehidupan ini ya kan. Ya kan, tapi itu semua rahasia Allah ya kan. Iya betul, rahasia Allah Pak. Stigma wanita keras, wanita sukses ya kan, itu kan harus keras ya. Kehilangan waktu dengan anak, kehilangan waktu dengan hal segala sesuatunya. Iya. Definisi Ibu itu kalau wanita yang sukses itu bagaimana? Wanita yang sukses itu definisi saya wanita yang tidak hanya bisa membahagiakan dirinya sendiri Pak, tapi juga bisa membahagiakan keluarganya dan orang-orang di lingkungannya. Begitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu kalau Ibu lihat di filosofis bahasa Inggrisnya? Aduh. Iya kan? Yang wanita sukses itu ya bagaimana? Such as woman is a woman that give something to the other people, include their family, their husband, and people in their environment. Gitu. Jadi bukan hanya dia yang bahagia gitu Pak. Iya. Tapi mampu memberikan kebahagiaan untuk orang banyak. Gitu. Itu yang luar biasa itu ya kan.
terkait aksi sosial ibu, saya lihat juga dari media-media ibu gitu kan. Ibu sering membagikan giveaway yang sering dilakukan. Prinsip dasar di balik itu untuk apa gitu? Prinsip dasar ya. Giveaway ya, berbagi, memberi kejutan kepada orang lain. Itu adalah energi positif kembali yang kita terima, Pak. Ketika kita mampu memberikan kebahagiaan orang lain, kitanya juga akan bahagia. Nah, gitu. Dan itu memang menarik kembali rezeki kebahagiaan itu ke kita sendiri gitu. Nah, makanya saya sering bagi-bagi hadiah, entah itu untuk follower, entah itu ketemu orang sesuatu gitu. Nah, saya give something gitu. Nah, memberikan sesuatu yang membuat orang bahagia. Nah, that's why. Nah, itulah mengapa kita sebagai perempuan ya harus punya uang sendiri gitu. Nah, itu juga salah satunya, Pak. Jadi gampang buat bahagiain orang gitu. Ketemu orang yang lagi sakit nggak sengaja di rumah sakit misalnya, Kak, ada yang sakit parah apa segala macam, kita gampang ngeluarin uang gitu. Ini tercerna di otak saya loh Ibu gitu. Karena kemarin juga ada yang saya bilang tadi itu wanita yang sukses itu juga dia sering berbagi. Iya. Jadi tanpa kita sadari, alam di bawah sadar yang kita lakukan tadi berbagi itu tuh membawakan hal yang luar biasa untuk kita, betul. ya kan? Iya, betul sekali, Pak. Kan itu bikin ibu itu lebih maju, lebih sukses ya kan ke depannya. Iya. Dengan rasa berbagi itu ya kan? Iya, betul. Tidak mengharapkan pamrih, tapi betul. kita berbagi bisa membantu orang banyak ya kan? Iya. Itu Ibu ya. Kalau anak Ibu sekarang bagaimana? Anak udah 3 orang, alhamdulillah, Pak. Udah 3 orang, udah gede-gede nih. Kelas 1, kelas 2 SD, kelas 1 SD. Oh, masih butuh perhatian ya? Ya, butuh perhatian sekali, Pak. Masih masanya anak-anak yang butuh perhatian gitu. 2,5 tahun, satu lagi. Jadi orang kadang-kadang mendefinisikan ini anak membawa berkah, ini anak pertama ibu itu kan membawa berkah bagi ibu gitu loh. Alhamdulillah, iya kan? Pak, betul. Hal yang paling rumit di saat itu ada nggak kira-kira? Hal yang paling rumit ya itu ketika saya waktu ini pertanyaan saya nyeleneh loh gitu loh, ya kan? Tapi ini semua perempuan itu semua anak sama gitu. Iya. Tapi kan anak pertama itu membawa sebuah keberuntungan gitu. Nyeleneh loh pertanyaan saya gitu. Iya betul sekali Pak. Itu dari komentar-komentar orang ya. Ketika video saya FYP ya memang anak adalah saksi perjuangan saya gitu. Anak yang memang namanya Gani ya. Nah mungkin dan benar ya. Nama adalah doa dari orang tuanya, Gani gitu, yang maha kaya gitu. Dan memang awal-awal berbisnis, nah dialah yang memang saya bawa keliling Bangkinang itu panas-panasan naik motoran gitu. Nah sampai akhirnya, nah yang bikin saya apa tuh, Pak, 2023 ketika dia jatuh sakit Pak. Itu dirawat boleh saya sebutkan Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Di M Jamil ya. Nah sakit parah itu 8 minggu koma anak saya gitu. Nah itu yang anak yang pertama yang kan itu. ini. Nah gitu di situ saya ya Allah. Nah disitulah memang saya agak gimana ya Pak ya, pikiran saya terkuras. Saya juga, nah di situ ketika anak sakit, nah memang Gani ini gitu, yang tahu bagaimana perjuangan saya, apa segala macam gitu. Tiba-tiba anaknya sakit, sakit parah. Di saat perjuangan itu ya? Kita udah pindah ke Batu Sangkar Pak, udah selesai perjuangan, udah besar seperti sekarang ini, alhamdulillah udah seperti saya ini. Tiba-tiba Ganinya sakit, ya dia sakit. Nah waktu itu dokter bilang juga berapa orang anaknya Bu? 3 orang Pak, ada berarti masih ada 2 orang lagi anaknya ya Bu, banyak-banyak berdoa gitu. Itu kata dokter ya? Memang begitu Pak. Allah. Saya juga ada kenalan sama dokter-dokter, tanya penyakitnya parah gitu. Memang penyakitnya parah. 2 bulan koma beliau gitu, nggak bisa berkomunikasi apa segala macam, ya Allah. Nah di situ memang mental saya memang dihajar sekali gitu. Memang
Nah di situ saya memang ya Allah, nah memang semuanya dari Allah juga kembali kepada Allah. Nah di situ yang memang ujian saya waktu itu gitu Pak. Hmm. Dan waktu itu nah penyakitnya penyakit parah dan memang Bu untuk ini obatnya ada tapi obatnya obat ratusan juta, begitu kata dokter waktu itu Pak. Nah gitu. Dan saya sama suami juga, oh ya udah kalau memang itu kita kasih ajalah obatnya gitu. Saya juga nggak mungkin, oh ya udah biar saya bayar obatnya, nah gitu Pak. Saya nggak mau gegabah begitu gitu. Saya juga nggak mau, oh kamu gini-gini ya, saya nggak mau ya Allah. Nah pengobatannya, dapat obatnya juga lama waktu itu dan alhamdulillah ada orang baik ya Pak, Bapak Sadik Pasadigu. Nah Iya, beliau mantan Bupati Tanah Datar. Saya iya. minta tolong ke beliau, Pak, tolong Pak, nih anak saya sakit, bantu bilangin apa segala macam, dan beliaulah yang mempermudah waktu itu urusannya. Nah setelah 8 bulan, 8 minggu anak saya koma Pak, setelah dapat obat itu, alhamdulillah bisa berkomunikasi lagi. Padahal saya memang tidak menyangka waktu itu ya dia bakal bisa kembali seperti biasa. Bahkan orang udah bilang Pak, dokter pun bilang kalaupun dia sehat, dia cacat. Itu kalaupun dia sehat, dia cacat apa segala macam gitu. Nah di waktu itulah saya berdoa ke rumah yatim, saya minta doa ke rumah yatim kemana-mana Pak. Banyak sekali apa kata orang doa ini saya itu. Nah saya lakukan semua jalur langit waktu itu Pak. Nah gitu. Terakhir saya minta pertolongan Bapak Sadik Pasadigu itu dan beliau itu, dan alhamdulillah dapat obatnya. Namun setelah itu memang anak saya sembuh alhamdulillah Pak. Nah berangsur kemudian tiba-tiba bank saya dihack Pak. Saya kehilangan uang waktu itu 107 juta. Bank dihack, orang gimana ini Iya. bisa bank dihack? Internet bankingnya Pak. Oh. Gitu dihack. Tiba-tiba uang keluar. Nah suami waktu itu kan HP suami yang belanja. Jadi memang kita nggak belanja nih Pak. Nah sehari-harinya nggak belanja karena memang sibuk ngurusin anak sama itu anak 8 gitu. bulan loh ya kan? 8 minggu Pak. 8 minggu. 8 minggu 2 bulan gitu. Nah nggak belanja. Nah jualan pun sepi karena kita memang nggak fokus ke sana gitu. Iya. Nah setelah itu, nah itulah Pak rahasianya gitu. Saya kehilangan internet bankingnya dihack orang. Nah tiba-tiba nggak bisa dibuka, seandainya nggak bisa, error, semuanya error. Nah tiba-tiba Anda Anda berhasil mengirim uang ke rekening ini sebesar 97 juta. 97 juta awalnya. Dan saya pun ke bank, hari itu kebetulan hari Jumat Sabtu. Memang bank tutup, mereka memang sengaja ngerjainnya Pak. Seninnya saya tanya ke bank, ternyata udah diambil 10 juta dari malam. Dia ada namanya di bank itu soft mode. Jadi mereka bisa bertransaksi 10 juta misalnya dibayar ke kayak Traveloka apa segala macam gitu. Nah dibayar 10 juta bisa. Setelah itu mereka lost control. Lost control bisa meraup semuanya gitu. Jadi totalnya waktu itu 107 juta. Sampai sekarang nggak ada jejaknya. Pas anak saya lagi sakit di rumah sakit, masih di rumah sakit kita waktu itu Masih Pak. di rumah sakit Iya, itu. masih di rumah sakit. Ya Allah. Terus suami juga bilang gimana Bun? Saya memang ikhlas Pak, ikhlas. Saya bilang sama suami, sayang udahlah biarin aja. Alhamdulillah anak kita udah sembuh. Ada orang baik yang Allah kirimkan untuk mempermudah proses anak kita. Alhamdulillah anak sembuh. Uang ratusan juta loh, sampai akhirnya nggak bayar waktu itu Pak, gitu. Dan ternyata saya kehilangan uang gitu 107 juta waktu itu. Dan saya memang tidak mau memprosesnya. Nah gitu, saya tidak mau melapor kemana-mana, saya biarkan aja Pak gitu. Uang yang Di waktu dalam itu. kesulitan ada kemudahan. Dalam kesulitan lagi diuji lagi gitu. Sama halnya dengan sekolah di kelas, berarti kalau diuji berarti kita mau naik kelas gitu. Nah jadi saya memang nggak saya telusuri, sudah saya tahu kenapa uangnya itu mungkin ada tekaning apa segala macam. Nah kebetulan HP dimainin anak apa karena apa saya nggak tahu penyebabnya.
Saya ikhlas Pak gitu, karena memang saya, ya Allah mudah-mudahan dengan ini diganti kesehatan anak saya. Nah, yang harusnya anak saya sakit apa segala Sekarang macam, bagaimana? Sembuh total. alhamdulillah sembuh Pak. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD. Waktu Alhamdulillah. dia masih TK itu Pak. Bahkan saya bilang ke teman saya, ada juga di sini Pak, di orang Payakumbuh juga, saya minta bantuan juga, berdiskusi dengan beliau juga dokter. Satu dengan kejadian yang sama itu nggak ada gitu. Ya. Nggak ada kejadian. Banyak yang dengan kejadian itu justru pulang nama gitu. Nah, pulang nama, tapi ini adalah mukjizat. Nah banyak Pak, ketika saya bawa anak ke rumah sakit, saya ceritakan kronologinya. Bilang, Bu, ini tuh miracle Bu. Nah ini adalah sebuah keajaiban gitu. Jarang dengan penyakit yang demikian bisa sembuh kayak gitu. Jadi kembali ke bisnis Ibu. Bisnis Ibu itu kan ada offline, ada online. Ya. Kalau Ibu lihat itu, apa sih perbedaan antara pendapatan offline dengan online sekarang Ibu? Pendapatan online dengan offline, memang berbeda Pak, online dengan offline. Online itu lebih kalau di apa, lebih gede ya, lebih besar, lebih tinggi income-nya daripada yang offline. Ya, karena kalau online kita bisa di rumah, bisa nggak menyewa tempat, Iya ya kan? betul, bisa menyewa tempat. Nggak bayar listrik, ya kan? Nggak bayar karyawan, Iya, cuma nggak di bayar. rumah doang, Iya ya betul. kan? Tapi di dekade sekarang, Ibu kan harus memahami karena di dunia media ini kan, orang itu kan banyak penipuan online. Iya, gitu. betul, Bagaimana betul, Ibu mensiasati dalam berbisnis itu? Ya, itu. Ya, betul sekali Pak. Saya di awal berbisnis juga sering ditipu Pak. Nah gitu. Kita misalnya belanja dulu awal-awal dulu 6 juta. Nah itu udah ada modalnya aja dulu udah diputar lagi uangnya 6 juta. Belanja lagi. Ternyata barangnya nggak sampai-sampai. Nah itu di awal bisnis. Yang bikin saya down itu gitu. Dalam modal nggak ada, dikerjain pula kan. Nah gitu. Tapi kembali lagi, keep strong. Nah let's go ahead. Nah lanjut lagi gitu. Nah terakhir ditipu. Nah belanja kita lanjut lagi belanja. Itu bukan satu supplier Pak, banyak supplier gitu. Banyak belanja 13 juta. Pertama lancar, yang kedua enggak lancar lagi. Dikirim resi, ternyata barangnya enggak lengkap. Nah gitu. Itu yang itu sih tantangannya yang saya terima gitu Pak, penipuan. Nah itu dari meyakinin konsumen gimana Ibu kalau secara online ini? Kalau meyakinkan konsumen secara online memang mungkin dari branding tadi gitu Pak ya. Orang sudah kenal gitu ya. Orang sudah kenal nih tokonya di mana-mana. Mungkin mereka bisa melihat saya di media sosial gitu, sering melihat di media sosial. Di Facebook, di TikTok, di IG mereka lihat ini tempatnya dan ini nomor rekeningnya. Nah gitu. Dan memang yang menipu saya Pak, bukan supplier terus. Bahkan pelanggan juga ada yang menipu gitu. Udah dipesan nggak dibayar? Bukan. Kalau saya sistemnya memang uang dulu Pak, baru kirim barangnya gitu. Tidak ada COD-an gitu. Jadi kirim barangnya apa? Kirim uang, kirim barang gitu. Jadi mereka bermain itu di struk palsu. Jadi dia belanja misalnya nih 5.600.000 gitu. Kak sudah saya transfer ya Kak, saya pesan ini. Nah itu. Ternyata pas barangnya mau dikirim, pas dicek mutasi, ternyata uangnya nggak masuk. Nah gitu. Mereka aneh-aneh Pak. Satu lagi, itu yang kedua juga ada. Dia pakai struk baru, struk palsi ini. Tapi dia juga belanja di toko Payakumbuh, belanja juga di toko Batu Sangkar. Pakai struk yang satu. Jadi akhirnya kan dapat double gitu. Admin kan nggak tahu gitu kan. Gitu. Dia pernah belanja ke sini, dia belanja dengan jumlah yang sama gitu. Tapi menggunakan struk yang satu gitu. Jadi walaupun begini Ibu. Saya baru kemarin itu beli sepatu kan secara online ya kan. Banyak itu kemarin ada beli jam tangan tapi nggak sesuai yang dia kirim tuh, ini modelnya yang datang ini, sepatu juga demikian gitu kan. Jadi kita kan butuh mensiasati juga ya kan, butuh berstrategi juga karena tantangan itu akan ada ke depannya. Tapi apa kata Ibu, nggak juga dari yang si konsumen, dari yang offline juga berperilaku seperti itu ya kan. Betul.
Jadi macam-macam aja lah pelakuan orang ini kan. Aduh ini hampir akhir dari diskusi kita hari ini ya Iya. kan. Kedepannya kedepannya apa yang akan Ibu ya Uni lagi. Iya. Apa yang akan Ibu gapai lagi dari sebuah usaha Ibu? Apa yang mungkin lebih ke mengembangkan usaha ya Pak ya, mengembangkan usaha dan memang kalau untuk saat ini I got my dream gitu. Nah, alhamdulillah saya berhasil mencapai cita-cita saya, alhamdulillah ya, mengurus anak, mengurus suami, alhamdulillah juga dari bisnis 300.000 berhasil memberangkatkan orang tua umroh, kita bisa umroh sekeluarga. Nah, bisa berbagi kebahagiaan untuk orang banyak, berbagi rezeki dengan orang banyak, bisa membuka peluang usaha juga untuk orang banyak, memperkerjakan banyak orang juga gitu. Jadi memang ya cita-cita saya memang itu Pak. Bisnis bisa berjalan mulus. Pasti dong ada cita-cita Ibu yang lebih besar dari itu ya kan? Oh, Iya kan? iya. Pasti ada cita-cita ya kan? Iya, cita-cita Iya. ada Pak. Untuk ya membesarkan bisnis lebih besar lagi. Nah, itu membesarkan bisnis lebih besar lagi. Di samping itu juga mungkin lebih kepada keluarga. Nah, kepada keluarga dan memang harus sinkron sekali membesarkan bisnis juga dan mengurus anak-anak dan keluarga lagi gitu. Saat ini saya sedang membangun gudang juga Pak. Nah, gudang. Jadi mudah-mudahan gudang itu lebih setelah gudang selesai, nah lebih gong lagi gitu dalam penjualannya. Jadi gitu. penjualan online Ibu udah banyak anggota nih sekarang nih? Ya, kalau untuk penjualan online, saya berbasis reseller Pak. Jadi banyak pelanggan-pelanggan toko, ada yang buka toko, ada yang mereka yang dulunya tukang jahit, sekarang mereka sejak bergabung reseller menjadi apa saya. Nah, reseller udah punya toko masing-masing. Nah, gitu Pak. Jadi saya memang mensukseskan reseller-reseller saya gitu. Iya. Baik Ibu, kita di akhir penghujung dari diskusi tadi Kusia Bendi ini. Apa closing statement Ibu untuk penutup ini untuk seorang wanita di Indonesia? Untuk seorang wanita. Untuk wanita ya. Nah, untuk wanita ya, untuk teman-teman semuanya ya. Jadilah ibu rumah tangga ya, ataupun yang bekerja ya. Kita harus mandiri ya, mandiri secara finansial, mandiri secara mental. Nah, lalu kemandirian kita bukan berarti kemandirian kita lalu kita merendahkan laki-laki. Nah, bukan itu maksud ini ya. Kita mandiri secara mental ya, secara karakter. Nah, gitu. Mandiri secara mental, secara finansial. Nah, kita perempuan gitu, Pak. Kita perempuan. Nah, jangan pernah kita berpikir ya, ibu-ibu zaman sekarang, kita harus jago bisnis ya. Karena kalau nggak jago bisnis, suami jangan bergantung pada suami. Karena suami zaman sekarang kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Jangan berpikir seperti itu. Nah, kita membangun bisnis, nah agar apa? Agar lebih bahagia. Nah, agar kita bisa membantu keluarga, membantu orang tua, adik-adik kita, nah keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, jangan kita berpikir kita berbangun bisnis, nah karena suami kita takut diambil pelakor, jangan ya. Nah, jangan diambil Tuhan, diambil pelakor, jadi kita harus berdiri. Nah, itu adalah statement yang salah. Karena berbisnis itu banyak seperti itu Pak. Nah mereka bilang kita harus jago bisnis, perempuan harus berpenghasilan karena suami sekarang gak diambil Tuhan, diambil pelakor. Nah jangan. Ketika kita punya, if you have a money ya, nah kita bisa menjadi lebih berdaya. Nah kita lebih berdaya. Bukan berarti kita berdaya lalu kita merendahkan laki-laki. Tidak. Nah, kita lebih bisa bermanfaat untuk orang lain ya gitu. Bermanfaat untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi untuk berbagi kita nggak harus mikir begitu. Good sekali Ibu. Itulah sosok seorang perempuan dari lika-liku kehidupan untuk menantang badai, menuju kesuksesan
Tapi yang kita lihat tadi itu adalah mentaliti seorang wanita yang harus kuat. Setelah itu menempatkan diri dia sebagai kodrat seorang wanita. Yang ketiga itu adalah rasio-rasio Allah ada di situ. Yang paling utama itu membuka takbir dari pintu langit itu adalah berbagi. Memberikan rezeki kita kepada siapapun untuk dia itu mendapatkan berkah yang dari kita berikan, bermanfaat bagi dia, dan jangan harapkan apa-apa. Biarkanlah Allah yang memberikan kita untuk yang kita harapkan. Terima kasih hadir di podcast Kusia Bendi. Selamat ketemu kembali nanti. Ibu, selamat datang di podcast Kusia Bendi. Mungkin yang kedua kali kita akan bercerita yang lebih panjang lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Mengupas wanita-wanita Indonesia menuju kesuksesan. Oke, Ibu, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih sudah mengundang Uni di Kusia Bendi ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Kusia Bendi sukses selalu. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Jumpa kembali kita di podcast Kusia Bendi yang akan datang. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.